Nah, baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang, eee, penerapan IT pada berbagai bidang. Jadi di sini kita akan melihat, eee, apa saja sih bentuk-bentuk penerapan IT ini di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi, sebelumnya itu kita sudah bahas tentang, komputer ya, perangkat keras komputer, kemudian, tentang software, tentang sistem operasi gitu. Kalian sudah tahu terus tentang dasar dari teknologi informasi itu seperti apa. Nah, kemarin juga kalian sudah mengerjakan kuisnya ya, evaluasi dari materi 3 materi yang sebelumnya. Nah, di materi ini kita akan bahas tentang, kita melihat tentang penerapan IT pada berbagai bidang ini. Nah, penerapan IT dalam berbagai bidang ini, sebentar, mmm, penuh ya tampilannya ya? Penuh ya? Nah, jadi, IT, terapan IT itu nggak untuk sekarang itu nggak lepas dari kehidupan kita. Ya, contoh kecilnya aja lah kalian pegang gadget gitu ya, kalian pegang gadget atau kalian berhubungan kayak sama internet, komputer, laptop. Nah, itu aja udah bentuk dari IT dalam bidang kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat salah satunya itu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, peranan IT di bidang pendidikan ini seperti ya, IT itu sebagai infrastruktur pembelajaran. Nah, infrastruktur berarti itu kan kalau di dunia sipil berarti kayak bangunan gitu ya. Infrastruktur pembelajaran berarti ini adalah contohnya itu seperti, eee pembangunan sistem pembelajaran, seperti kayak LMS ya, learning management system, e-learning-nya Unja yang kalian, gunakan. Nah, itu adalah contoh dari infrastruktur pembelajaran. Jadi pembangunan sistem untuk pembelajaran. Jadi LMS-nya itulah yang bentuk dari contoh, infrastruktur pembelajarannya. Nah, lalu, peranan IT itu di bidang pendidikan sebagai sumber bahan ajar. Ya, kalian, dengan ada IT ini, dengan adanya teknologi IT ini, kalian bisa berselancar di dunia maya untuk mencari, sumber referensi bahan ajar kalian. Kalian bisa cari lewat YouTube misalkan, atau blog, ya blog orang gitu kan, tulisan-tulisan orang, atau di forum misalnya, ya. Jadi, dengan demikian terapan IT itu adalah sebagai, sumber bahan ajar. Jadi mempermudah kita dalam belajar, ya. Mau tahu tentang apa ya, misalnya tentang install install, OS ya, OS Windows, tinggal buka aja tuh kalau mau yang bentuknya video berarti buka dari, YouTube gitu ya, atau mungkin mau yang seperti narasi ya dari web, dari blog-blog orang gitu kan. Nah, lalu, eee, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, ya. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini, eee, kalian kayak kita nih sekarang, kita sedang belajar, kita manfaatin, HP, manfaatin perangkat keras komputer, laptop. Nah, itulah fungsi, peranan TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, ya. Terus, adanya kayak apa, eee, jaringan mempermudah kita, berarti kan itu tergolong dari kemarin kan TIK, teknologi informasi itu terdiri dari 2 komponen ya, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasinya ya.
Kalau teknologi komputernya, berarti kan kita kayak sekarang nih gunain komputer, PC ya, atau laptop, atau HP, nah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Kalau kita lihat dari sisi teknologi telekomunikasinya, ya jelas kita memanfaatkan internet, ya, kita memanfaatkan jaringan internet, di mana jaringan internet itu merupakan teknologi telekomunikasinya. Lalu, eh, peranan IT pada bidang pendidikan sebagai skill dan kompetensi. Nah, sebagai skill dan kompetensi, artinya skill ya, skill berarti kemampuan, ya. Skill dan kompetensi artinya seperti ini, dengan adanya TIK kan kalian bisa berselancar ke dunia maya. Kalian kalian di Indonesia, tapi kalian bisa mendapatkan informasi tentang di luar negeri ya. Nah, kalian bisa, ya dunia di genggaman kalian lah gitu ya, dunia di genggaman kita. Mau tahu tentang apa aja di dunia luar, itu kalian bisa mengaksesnya di dunia maya. Nah, kalian mau, punya satu skill khusus misalkan ya, ahli IT misalnya, atau mungkin kalian, ahli misalkan di bidang matematik, ya, atau di bidang biologi, fisika, kimia, kalian mau mempunyai skill di bidang itu, kalian bisa mencari info-infonya tentang skill yang kalian ingin miliki itu melewati dunia maya, ya, lewat jaringan internet, lewat, perangkat keras komputer pastinya ya, dan laptop, HP. Lalu, peranan IT sebagai sumber informasi penelitian. Nah, dengan adanya IT ini juga, dengan adanya komputer dan jaringannya ya, atau HP dan jaringannya, kita bisa mencari informasi tentang penelitian di luar sana. Penelitian-penelitian apa aja yang udah ada. Nah, sehingga ketika kita akan membuat suatu penelitian, itu nggak akan bentrok dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kita tuh mau bikin nih, kita mau melakukan penelitian A ya, penelitian tentang A. Kita bisa mencari tahu dulu apakah penelitian A ini sudah pernah dilakukan, ya kan? Nah, kalau misalkan, kita nggak tahu informasinya bisa aja kan, kita nggak ada internet ya, nggak ada jaringan seperti ini, kita bisa aja tuh melakukan penelitian A, tapi padahal sebenarnya penelitian itu sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu kan, akhirnya sia-sia dilakukan penelitian itu, penelitian yang sama gitu kan. Nah, dengan adanya, IT ini ya, komputer, HP itu dan jaringannya ya, maka kita bisa mencari tahu ya, tentang penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Jadi kita akan, eee, nggak akan tabrakan ya, nggak akan melakukan penelitian yang sama lagi dan penelitian terdahulunya itu pun bisa menjadi nantinya referensi kita di penelitian kita yang selanjutnya. Lalu peranan TIK, sebagai media konsultasi. Nah, media konsultasi di sini kalau kalian ya misalkan kalian install OS, oh kalian nggak ini nih error nih pas kalian install OS Windows gitu kan, ini mau tanya ke siapa. Nah, biasa kan banyak tuh di dunia maya tuh ya, forum-forum diskusi kayak gitu, ya. Nah, entah itu di bidang matematik, fisika kah gitu ya, biologi, atau di bidang IT gitu kan, pasti ada. Saya yakin pasti ada forum-forum yang seperti itu. Ya kayak dokter aja lah ya, kalau kita sakit, kita nggak mau gitu ya pergi ke dokter, kan ada tuh kayak Halo Dokter gitu ya, webnya Halo Dokter. Nah, yang seperti itu tuh contoh dari media konsultasi. Jadi dengan adanya, IT di sini berarti komputer, PC, laptop, beserta internetnya, jaringannya gitu ya, bisa berperan sebagai media konsultasi juga. Lalu sebagai media belajar online, pembelajaran online. Contohnya, ya sekarang nih seperti yang kita lakukan. Ya, kita melakukan pembelajaran via online, daring ya, dengan bantuan pastinya harus ada PC atau laptop atau HP dan jaringan. Berarti ada teknologi komputer dan ada
teknologi telekomunikasinya gitu kan. Kemudian dengan bantuan software ya, software-nya harus ada OS kan, sistem operasi supaya laptopnya atau HP-nya itu bisa nyala. Kemudian dengan bantuan aplikasi Zoom, software Zoom ya. Nah, itulah bentuk dari, beberapa bentuk, peranan IT di bidang pendidikan. Nah, tujuan dari, IT di bidang pendidikan ini sudah pasti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang nggak cuma orang kota aja yang bisa maju, orang-orang yang di desa, yang di pelosok, selagi itu mereka punya alat bantunya, gadgetnya ya, atau minimal PC dan ada jaringannya, mereka walaupun di desa, di pelosok gitu, mereka bisa mengakses informasi, ya, bisa mengakses informasi yang ada di luar. Mereka bisa melakukan pembelajaran walaupun mereka misalnya nggak sekolah gitu ya. Nah, mereka tetap bisa belajar. Nah, otomatis ini akan berpengaruh ya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak lagi menjadi hambatan ya. Nggak ada lagi yang menjadi hambatan. Mau dimanapun bisa ya, mau dimanapun kalian bisa belajar, sambil apapun kalian bisa belajar gitu ya. Nah, lalu kita lihat peranan TIK, penerapannya ya, penerapan TIK di bidang perbankan, di bidang perbankan keuangan ya. Nah, TIK ya IT itu dia menjalankan kegiatan-kegiatan rutin kantor lah ya, kayak pembuatan laporan ya, entah itu, ya akunting, statistik lah pokoknya kayak gitu ya, yang berhubungan dengan perbankan gitu ya. Nah, lalu, eee, kegiatan selanjutnya adalah contohnya kayak membantu pelayanan terhadap para nasabah, seperti sistem online. Jadi, sekarang kan kita bisa lihat kalau nasabah itu, eee kalau nasabah itu sekarang, sudah bisa me apa ya, sudah bisa melakukan pelayanan terhadap dirinya sendiri ya, secara online ya. Kayak misalkan dia mau transfer, nggak perlu lagi kayak ke ATM gitu kan, misalnya bisa dia lewat m-banking ya, mobile banking, atau dia bisa lewat internet banking gitu ya, dengan membuka situs dari banknya, misalkan Bank Mandiri, berarti membuka situs internet banking Bank Mandiri itu, bisa melakukan dari situ, atau bisa melakukan transaksinya lewat m-banking, mobile banking, berarti lewat HP gitu ya. Jadi nasabah bisa melakukan pelayanan terhadap dirinya sendiri, self service gitu ya, secara online. Nah, atau contohnya ya, contoh kecilnya aja lah, misal juga, kayak di kalian, ke bank ngambil nomor antrian. Kalian ke bank ngambil nomor antrian, nah itu kan sudah pakai berarti sudah pakai sistem tiketing ya, apa tiket ya, tiketing gitu ya. Nah, kalian bisa ambil tiket antriannya lewat, komputer ya, layar yang ada di situ, sudah ada sistemnya. Kemudian nanti keluar tuh, ditekan tombol tombol antriannya, nanti keluar struk, struk ininya, struk antriannya, nomor antriannya nomor berapa ya. Ya, e-ticketing ya itu namanya. Nah, itu juga bentuk dari penerapan IT gitu ya. Nah, lalu, penyediaan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi, informasi dan komunikasi seperti kayak kartu kredit, kartu debit, ya kartu ATM. Nah, kan kayak kartu ATM lah contohnya, kalian masukin ke mesin ATM, ya kok dia bisa itu ngebaca, kok dia bisa ngebaca itu kartunya kartu punya kalian, data-data kalian, saldo kalian pun dia tahu gitu ya. Ya karena di dalam kartu itu ada chip itu sebenarnya, ya ada chip, ada perangkat kecil gitu ya, perangkat keras kecil yang di situ, menyimpan data-data kalian. Jadi kalau pembuatan chipnya sih itu bagian orang elektro ya. Nah, kok bisa, chip itu menyimpan gitu ya, menyimpan data, ya karena dia sudah diprogram untuk menyimpan data gitu. Jadi nanti ketika kalian masukin mesin
ketika kalian masukin kartu ATM kalian ke dalam mesin ATM kalian, otomatis chipnya langsung bisa ngebaca, langsung terhubung ke data pusat yang ada di server gitu ya, data yang disimpan di server. Oh ini, pemiliknya nomor rekeningnya ini, dia saldonya ini gitu ya, dia melakukan transaksi. Nah, eee, yang seperti itu kan berarti juga butuh jaringan ya, butuh jaringan juga, berarti butuh server juga. Nah, sudah jelas itu tuh, itu sudah jelas, penerapan dari IT ya, server, data ya. Nah, lalu, eee, teknologi handphone dengan layanan e-banking tadi ya, yang sudah saya sebutin kayak mobile banking gitu ya, yang memungkinkan transaksi lewat handphone. Nah, ya ada HP. HP di dalamnya ya berarti gadgetnya, perangkat kerasnya HP. Di dalam HP kita ada supaya jalan HP kan install OS tuh, OS-nya Android. Nah, terus nanti udah jalan nih HP, kita bisa melakukan M-banking atau e-banking itu ya, transaksi lewat handphone itu berarti kan kita install tuh kayak Mandiri, berarti kita install M-banking-nya Mandiri atau BRI gitu ya, BNI, kita install aplikasinya gitu kan. Nah, itu kan sudah merupakan contoh dari software sistemnya gitu kan. Nah, udah ya itu berarti udah jelas ya kelihatan kalau itu memang penerapan IT di bidang perbankan yang khususnya di M-banking gitu ya. Nah, jadi tujuan adanya IT ini di perbankan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang tadi di pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kuncinya itu meningkatkan kualitas ya. Jadi kita nggak perlu lagi misalkan kayak antrian di mesin ATM gitu kan. Kita tinggal melakukan transaksi via internet banking atau mobile banking gitu ya, dengan adanya teknologi IT ini. Lalu di bidang dunia bisnis. Nah, di dunia bisnis, kegiatan apa aja nih yang bisa dilakukan di dunia bisnis? Contoh ya, contoh kayak ya otomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin di kantor. Ya, sama lah kayak yang di perbankan tadi ya, kayak ya bikin laporan, laporan keuangan atau laporan kepegawaiannya gitu ya. Kemudian, memproses gaji gitu ya, memproses gaji, kayak kantor sudah ngasih data pegawainya ini ke orang bank misal ya, ke orang bank. Kemudian nanti bank akan mengeksekusi dan nanti setiap tanggal 1 misalkan otomatis, akan dilakukan kayak transfer gaji ke masing-masing pegawainya gitu ya, otomatisasinya seperti itu. Nah, itu kan dilakukan dengan menggunakan sistem gitu ya, jadi nggak secara manual lagi. Nah, itu contoh kecilnya aja, kayak memproses gaji seperti itu. Kemudian, untuk pengawasan stok barang, ini di pergudangan. Jadi kayak pencatatan barang. Nah, minimal, pencatatan barang tuh pasti dilakukan di Excel gitu kan. Di Excel berarti kan butuh komputer, perangkat keras, ya. Terus kemudian butuh software, ya. Software-nya seperti Microsoft Excel ya, Microsoft Office harus diinstal gitu kan. Nah, jadi minimal ya pencatatan barang itu dilakukan di Excel gitu kan, stok barang, barang masuk, barang keluar gitu. Nah, lalu kegiatan yang selanjutnya ini membuat laporan keuangan yang tadi ya, otomatisasi pekerjaan rutin kantor. Pekerjaan selanjutnya itu contohnya kegiatannya itu kayak peramalan, peramalan atau prediksi. Kalau di dunia IT tuh dinamakan forecasting, ya, peramalan. Nah, contohnya peramalan ini apa? Contoh, prediksi ya atau peramalan ini kayak misalkan, eee, barang A di tahun 2010 ini laku sekitar 10 misal gitu ya. Kemudian barang B Dila pada kemudian barang A itu pada tahun selanjutnya, habis terjual gitu sekian, ya sekian barang, sekian jumlah banyak barang sampai di tahun 2021. Kemudian si pembisnis yang punya usaha dia pengen tahu ini kira-kira barang ini nih, prediksinya ya
di tahun ke depannya ya, 5 tahun ke depan gimana sih prediksinya? Bakal masih banyak juga nggak permintaannya atau nggak ada lagi orang yang akan membutuhkan atau meminta barang itu gitu kan, demand ya, permintaan gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan peramalan seperti ini kita butuh sistem, ya. Kita butuh sistem untuk bisa mengolah datanya dengan menerapkan metode, ada ya metode. Mungkin kalau yang dari jurusan matematik kayaknya ada juga lah tuh ya, belajar metode yang kayak peramalan gitu ya. Nah, jadi, untuk bisa meramal ya, ini gimana 5 tahun ke depan nih, barang ini, bakal ada lagi nggak ini, permintaannya gimana? Bakal bagus, bakal menaik atau menurun atau enggak gitu ya, atau biasa aja, datar aja. Nah, itu bisa dilakukan peramalan, prediksi atau forecasting. Caranya, peramalannya ya agar gampang kita bikin sistemnya. Jadi nggak ngitung manual dimasukin rumusnya gitu ya untuk ngolah data. Dimasukin rumusnya, ya walaupun bisa kita melakukan, pengolahannya di Excel datanya gitu ya, cuman kan lebih gampangnya kalau kita gunakan bikin sistem. Kita program sebuah sistem untuk melakukan peramalan ini gitu ya. Lalu sehingga kalau kayak gini, ada peramalan gini kan berarti kan pembisnis yang punya usaha bisa merencanakan bisnis masa depannya itu mau kayak apa gitu ya, apa ya langkah yang akan dia ambil. Lalu, eee, membantu membuat keputusan perusahaan atau ini kita kenal di IT itu sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, DSS ya. Nah, ini contohnya misalkan perusahaan itu ada satu masalah ya, atau dia ada keraguan terhadap membuat suatu keputusan, keputusan apa yang harus dia ambil terhadap perusahaannya ini gitu kan. Apakah keputusan A, keputusan B